Kita tadi memang harus ngambil jeda ya, karena penjelasan soal, kalau di buku ini viktimologi mungkin ya, sehingga ketika kalian baca buku ini akan ada perasaan mana yang benar. Seharusnya gimana sih? Gimana kita ngelihat ada orang-orang yang berbondong-bondong ke tempat pelacur ini untuk meminta sumbangan misalnya. Itu ada di buku ini. Dan pelacur itu akan dengan entengnya bilang, jangan tulis namaku. Khawatir orang-orang nanti akan malu karena bangunan yang kemudian mereka pakai itu juga berasal dari pelacur. Ya, ada banyak sekali seperti itu dan ada satu pertanyaan. Itu tempatnya di Mangga Besar. Di Mangga Besar itu perempuan dimasukkan di dalam akuarium. Kami bisa melihat dia tidak bisa melihat saya yang mengintip di depan, lalu kemudian ini 36B harganya segini, ini bisa melayani ini harganya segini, ini bisa berseluncur di atas spray harganya segini, ini segini. Lalu kita melihat di dalam, mereka duduk di dalam. Tapi karena saya sudah kenal, saya boleh masuk ke dalam dan tiba-tiba ada yang datang dari kampung, ternyata petugas untuk pembangunan tempat ibadah. Lalu kemudian bilang, mana yang dari, dia nyebut lagi daerah di pantai pesisir utara, Pantura. Lalu bilang, sebentar lagi tempat ibadah jadi ini, tapi kita kekurangan sekian juta. Ada berapa di sini? 10 orang. Nggak usah ditanya. Para perempuan ini bilang, saya punya tabungan 1 juta, saya 1 juta. Malam itu terkumpul 10 juta. Dan semuanya bilang, jangan tulis nama ya. Karena kalau tulis nama, nanti orang nggak mau beribadah di tempat itu. Jadi namanya hamba Allah saja. Nggak nanya mereka apakah itu masjidnya ada atau tidak. Dia tidak tanya, pokoknya daerahnya lagi ingin membangun tempat ibadah misalnya. Dan ketika saya pulang ke daerah yang dia sebut, memang dibangun tempat ibadah itu. Dan teman-teman ini bahagia dengan hal tersebut dan nggak pernah mau mengatakan bahwa itu dia. Jadi kalau kemudian muncul pun dia nggak pernah pulang kampung dan mengatakan gue nyumbang loh di situ, nggak ada. Dan saya saksi mata di peristiwa-peristiwa ini di Mangga Besar. Ya itu salah satu aja ya. Jadi banyak sekali yang kemudian membuat terutama saya sebagai pembaca, jadi memang jadi banyak pertanyaan di dalam diri saya. Yang akhirnya yang nggak usah tanya aja lah daripada pusing gitu. Oh iya, masuk ke ini. Sebelum ke sana. Apa? Tiba-tiba saya dengan Kalyana Mitra itu kelompok feminis yang mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana bicara tentang kesetaraan, melakukan penelitian untuk penari-penari dombret di pantai utara itu. Saya ditugaskan berdua dengan senior saya perempuan. Datanglah ke sana, kita mau sewa kamar berdua, apa kata warga di situ? Ngapain mahal-mahal deh, sekamar aja. Kami bukan suami istri loh, udah biasa kok di sini, nggak apa-apa. Kita juga nggak akan ngintip kok kalau nggak ada ngapa-ngapain. Kami juga nggak akan lapor kok. Sedemikian longgarnya nilai di situ. Ya udah, karena kita minta berdua aja dilarang, satu aja. Dan saya dapat tempat yang ternyata kamar-kamar sebelah adalah para penari dombret umurnya 13, 14, 15 yang sudah 2-3 kali menjanda. Musim panen nikah, musim kemarau putus. Musim panen nikah, musim kemarau menjanda. Dan menjandanya itu dengan jadi penari dombret yang dipelihara oleh desa. Untuk apa? Supaya desa itu bisa hidup. Jadi setiap malam tuh ada musik tradisional, supaya terdengar oleh nelayan di ujung sana yang sedang melaut, lalu dia menari. Supaya nelayan datang untuk menjual ikannya di desa tersebut, ekonomi berputar. Di antaranya adalah kemudian nari dengan si anak-anak kecil ini, yang belasan tahun ini, lalu bisa dibawa ke tempat gelap, lalu dimasukkan uang ke BH mereka. Kalau itu tidak ada, desa ini sunyi, sepi. Teman saya di Kalyana Mitra ada kok hasil liputan tentang dombret ini. Dan fenomena itu terjadi. Anda lihat nilai positif dia dalam tanda kutip yang membuat desa hidup.
Saya nggak tahu apakah hari ini masih ada fenomena itu. Itu tahun 80-an, 90-an waktu saya turun. Sehingga saya pernah datang bersama selebriti yang datang dari sana, yang berbisik ke saya, "Man, cuma saya yang selamat di kelas saya yang masih jadi orang baik." Tanda kutip. Yang lain sahabat-sahabat saya ini harus mengalami nasib yang sama. Dijual, kawin, cerai, dijual demi menghidupi keluarga. Sehingga kalau saya pulang kampung, saya harus punya uang banyak untuk bagi-bagi ke saudara-saudara saya itu. Jadi kalau mau pulang di akhir tahun atau di hari-hari raya, ya ibaratnya dari ujung desa sampai ke desa itu teman-teman itu berdiri untuk menyambut si artis ini yang kemudian ngasih amplop satu persatu ke mereka. Pelukan bisa dapat amplop lalu kemudian bercerita tentang masa kecil itu. Betapa indahnya masa kecil dulu tapi kemudian sekarang kamu ada di televisi sementara saya ada di Mangga Besar, sementara saya ada di sepanjang jalan yang menuju ke Indosiar tuh yang di ada daerah merah, Red Cross area di situ. Begitulah kehidupan, tapi saya salut sama si selebriti ini karena dia selalu mengirim uang untuk teman-temannya yang tidak seberuntung dia. Itu yang saya dapatkan ketika turun di Pantai Utara. Iya, ngomongin soal pengalaman Kang Maman ini kayak sudah sejauh itu dan selama itu dan setua itu. Enggak. Emang tuh. Udah punya cucu soalnya. Gini Kang, kita balik lagi ke buku. Di buku ini kan memang ngomongin ya Ray terutama ya tokoh utamanya lewat tokoh fiktif bernama Herman. Ya. Nah ini ngomong-ngomong karena di buku ini Herman itu nggak cuman sebagai mahasiswa yang riset untuk skripsinya, tapi ada fakta yang mengejutkan bahwa Herman ini ternyata juga penyintas di fenomena itu. Kalau Di halaman berapa ya itu ya? 113, saya ingat. Nah ini cerita tentang tokoh fiktif Herman Kang, ya. Kalau berkenan. Itu fiksi. Monggo Kang. Oke. Pembimbing skripsi saya luar biasa, almarhum Profesor Dr. Tubagus Roni Niti Baskara, Al-Fatihah untuk dia itu sangat mengatakan bahwa targetnya kamu harus dapat yang paling keren. Satu lagi pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Anda Syarifah Sabarudin bahkan ikut turun lapangan. Gue bisa bantu untuk masuk ke sini kita cari bareng yuk. Orang-orang yang berani turun, sekaligus ingin membuktikan bahwa saya itu bukan bohong-bohong loh ada fenomena ini. Pembimbing mengatakan itu. Dan satu kali dia bilang, ini cerita Herman atau Maman Suherman? Satu kali dia bilang, kamu mau dapat A? Enggak, siapa yang enggak mau dapat A? Saya udah capek 2 tahun bikin skripsi. Dan halaman saya digrobek-robek, dicoret-coret. Begitu saya hitung, ini skripsi atau disertasi sih 424 halaman. Keenakan nulis selama 2 tahun. Dengan narasumber. Keasikan nulis. Dan biasanya saya kemudian menutupi gini. Kalau Maman bangsat, enggak, ini karena tugas kriminologi gitu. Padahal bangsat tuh. Ketutup oleh ini kajian ilmiah. Alah banyak juga yang begitu kan ya. Ini ilmiah loh. Kok saya ketemu kamu di lokalisasi, saya lagi bikin skripsi. Alibi. Begitu skripsinya jadi, kok waktu saya datang itu enggak tertulis gitu. Oh itu lagi observasi. Kok tipis gitu ya. Ini 400 halaman, ini mahasiswa-mahasiswa yang lain tergores psikisnya ini. Nah kemudian dia bilang harus masuk di pesta orginya mereka, pesta seksnya mereka. Selesai itu maju ujian skripsi. Wah, pesta orgi itu kan artinya ketika gong dibunyikan jam 12 malam maka semua untuk semua. Ya siapa mau masuk di situ, tapi tidak semua orang bisa masuk. Karena member get member, yang sudah punya teman yang sudah dijamin semua rahasia tidak boleh diungkap waktu itu. Dan tempatnya itu ya di puncak, nggak jauh dari patung kecap kalau kita datang ke puncak itu. Masuklah saya. Masuk di sana begitu gong berbunyi kan semua disuruh nudis. Saya kan bukan bagian dari mereka. Jadi daripada saya ditempong itu dihajar dari belakang oleh sejenis.
Maka saya nempel terus ke tembok. Supaya aman kan ya. Jadi fenomenanya kalau laki-laki lewat turun, perempuan lewat berdiri gitu aja terus. Di antara gelap dan terang, di antara gelap dan terang seperti itu. Untuk melihat semua fenomena. Dan ternyata kemudian ada satu laki-laki yang suka dengan laki-laki dan senang dengan laki-laki yang kribo. Lah saya kribo. Dia senang lihat, saya senang kulit hitam, kribo, dan kemudian tangan mulai diusap-usap, masih muda, mulus, kepala dipegang-pegang mas, dengan rambutnya. Saya senang yang beginian. Begitu saya bilang, saya udah capek, udah ngaku aja, karena kan nggak boleh nolak. Jadi saya bilang, saya udah dari tadi, jadi harus berkilat terus menerus. Ya itulah kemudian robek kedua terjadi, masih di tempat yang sama, gelas wine-nya itu dihajar ke muka. Dan tertusuk dan gak ada yang mau cabut. Sehingga saya dilarikan ke dokter. Di novel itu saya bercandain ya. Saya bercandain, anggap aja ini percakapan bercanda. Jadi ketika dilarikan ke dokter lalu kemudian itu mau dicabut, teman-teman masih berkumpul melihat. Begitu sudah selesai, teman-teman kemudian, selama saya dijahit dia bilang, ngapain sih begini-gini, ini kan dosa. Udahlah dok, jahit aja, gak usah ngomong. Karena teman-teman nanti tahu bahwa saya lagi bikin skripsi, mati nih saya nih. Begitu selesai dia bilang ini tinggal dicuci kok, kalian keluar gitu. Begitu keluar si dokternya nanya, rumah kamu di mana? Nomor telepon kamu berapa? Ternyata kita sama. Gitu. Itu terakhir. Setelah itu saya bilang sama pembimbing skripsi saya, ampun, selesai. Oh kamu udah sampai ke tingkat itu, udah dapat semua fenomena itu? Udah, tulis. Kemudian ujian skripsi. Dan saya kaget bahwa dokter-dokter yang menghadapi ujian skripsi, pengujinya dokter 5 orang berderet. Termasuk ketua Urban Poor Consortium. Dr. Wardah Hafiz yang baru dapat gelar dokter dari Prancis. Dia reader dan pembaca skripsi ini. Satu lagi profesor dokter antropologi. Kemudian Dr. Roni Nitibaskara, Dr. Mustafa dan Syarifah Sabarudin. Dan saya diadili di situ selama 1,5 jam. Di sini mahasiswa sekarang ngalamin ujian skripsi 1,5 jam. Dan saya menghabiskan 6 botol apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Tapi itu fenomena yang saya paling terpukul lah, karena saya ada yang saya tidak bisa jawab karena seharusnya kan Ray hadir di situ. Tapi kan dia terbunuh, meninggal beberapa hari sebelum saya bikin skripsi kan. Itu yang dipotong oleh teman-teman ketika saya bicara di sini, yang kemudian rame di TikTok. Yang saya bilang bahwa saya mau mengajak Ray, saya mau mengajak Ray bahwa akhirnya saya mengaku saya mahasiswa, saya bikin skripsi dan Ray kemudian bilang, saya tahu kamu gak pernah minta duit, kamu gak pernah mencoba minta tidur sama saya. Sementara yang lain itu uang keamanannya salah satu uang tidur sehingga dia di halaman ini kan ada kalimat yang sangat dahsyat tuh. Emangnya vagina saya milik negara untuk semua gratis. Dan kamu tidak pernah gitu loh. Tidak pernah minta, gak pernah sentuh sekalipun, kalau saya gak peluk, kamu gak peluk. Kayak gitu. Jadi saya udah curiga ini makhluk datang dari planet mana nih. Atau kamu gak nafsu sama perempuan ya. Dia bertanya seperti itu misalnya. Ketika saya bilang gak cuma nafsu, saya juga cinta sama kamu. Jangan, saya pelacur. Hidupmu masih lebih baik kalau tidak dengan saya. Itulah surat dia yang di halaman terakhir. Jangan pernah dengan saya, kamu gak akan bisa bahagia. Kalau kamu mau bahagia, jadi sarjana, jaga anak saya. Itu pesan dia. Lalu kemudian dia wafat itu, ada di reinkarnasi di titik mana dia terbunuh itu. Sehingga ketika datang saya membayangkan harusnya dia ada mendengar cerita ini. Tapi dia tidak ada, sehingga ketika ada pertanyaan yang sangat detail, saya tersekat dan tidak mau menjawab. Makanya nilai saya bukan A. Skripsi saya itu B+. Lucu kan, ada istilah B+. Mau dikasih A tapi nggak dijawab pertanyaan itu. Karena buat saya sangat pribadi. Apakah kamu going native? Dan kalau kamu going native, bagaimana bentuk pola hubungan seksualnya lesbian? Buat saya pertanyaan yang tidak ilmiah, tapi saya nggak boleh marah saat itu. Saya kan bicara tentang pola pemerasan. Kenapa kamu nanya tentang
bagaimana bentuk hubungan seks keluar dari skripsi saya. Sehingga saya diam saja. Terserah dia dikasih atau tidak, tapi saya nggak mau bicara itu. Karena urusan hubungan seksual orang, urusan privat orang. Yang saya bicarakan tentang pola pemerasan. Bahwa saya kemudian mengorbankan nilai A menjadi B+, buat saya nggak apa-apa juga. Karena saya punya prinsip di situ. Tekanannya pada pola pemerasannya, silahkan. Jadi saya diam betul di situ. Dikasih B+ pun buat saya sudah sebuah kebahagiaan bahwa akhirnya 2 tahun saya bisa keluar dari sana. Walaupun kemudian saya tetap nggak bisa keluar karena ancaman-ancaman itu yang cukup panjang, teror-teror yang kecil-kecilan, tapi ya buat saya tetap sebuah teror gitu kan. Nah kemarin saya merasa ada kejadian yang hampir sama ketika ini meledak, lalu kemudian saya mengalami hal yang tersebut, tapi saya mencoba cuma mengait-ngaitkan saja. Ketika novel ini tiba-tiba laris, kok saya nggak seperti sangat bahagia, ya bukan nggak bahagia. Ini berarti ada rezeki yang harus diarahkan juga buat saudara-saudara kami yang masih tetap ada di sana. Karena saya pernah membayangkan kelompok komunitas literasi saya yang saya ikut asuh, mengajak jalan-jalan anak itu dari Jakarta, di Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, melewati Monas dan semuanya berteriak Monas, dan baru pertama kali melihat orang Jakarta. Anak-anak kecil SD, SMP yang kalau ditanya itu semuanya minder. Karena kenapa? 90% mereka anak PSK. Dan di mana ibunya melayaninya? Di rumah dia sendiri. Jadi kalau laki-laki datang, anaknya disuruh keluar dan anaknya suka ngintip. Kalau dia masih sambil gendong bayi, anaknya kemana? Digendong sama suaminya dan suaminya yang terima duitnya. Bagaimana untuk mengangkat harkat dia untuk percaya diri bahwa kamu masih punya masa depan. Bahwa sekian anak itu ketika di dalam mobil muntah dan tidak tahan dengan mobil, karena ada yang baru pertama kali naik mobil, anak Jakarta. Dan berbahagia bisa diajak ke sana. Tahun berapa ini terjadi? Sebelum pandemi kemarin. Dan ada ibu yang ada di sana yang membuat gerakan literasi, taruh buku supaya apa? Supaya kalau ibunya sedang melayani, dia nggak usah ngintip deh, nggak usah tahu yang di rumah, sini kita bareng-bareng baca buku. Minimal, kalau saya lupa kiai saya ngomong, yang masuk ke dalam dunia seperti ini juga, minimal selama sekian jam, dia nggak kena peristiwa-peristiwa yang membuat dia tidak lagi seperti anak kecil. Atau minimal dia tidak berdosa untuk ikut ngintip-ngintip yang kejadian ini gitu loh. Ayo baca buku. Itu gerakan-gerakan sederhana di dunia literasi. Dan saya terputus selama pandemi dengan anak-anak ini. Anak-anak yang kalau ditanya namanya pun malu, sama seperti ketika saya bertanya tentang siapa Ray sebenarnya. Jadi kalau Anda ketemu penyintas hari ini, hampir tidak ada yang mau menyebut nama lengkapnya. Dan selalu menyebut apa arti nama. Karena buat saya kami sudah mati, tapi cuma kami ini mayat-mayat yang masih berjalan aja. Kami nggak punya harga diri, dilirik orang juga tidak, selalu dibilang lontek dan lain sebagainya. Dan satu yang tidak pernah akan saya lupa adalah ada seorang anak yang ibunya, nanti saya bacakan puisinya, saya jadi tulis rahim ibu, ada di buku terbaru, tolong dibeli, namanya Ibu Sebuah Obituari Cinta, akan diterbitkan oleh Yai Edi. Saya nyebutnya sebagai rahim ibu. Saya ketemunya di satu lembaga pembinaan khusus anak. Anaknya kecil, kurus, umur 14 tahun. Saya nanya ke petugas, kenapa dia masuk dalam penjara ini? Paling asik anaknya, paling rajin ibadahnya. Ketika kita bawa makanan itu dibawanya kayak ke tempat sampah gitu loh, disusun makanan, kita masuk ke kamar-kamar untuk bagi makanan. Dia yang bawa, dia yang rajin, lalu saya nanya, kasus apa? Pembunuhan. Nggak mungkin anak selemes itu membunuh. Kurus, kecil, mungil, paling mungil di antara semua temannya. Akhirnya saya kunjungan ketiga saya baru ketemu penyebabnya. Tahu nggak apa kasusnya? Ibunya orang tua tunggal. Setiap malam keluar untuk cari uang. Setiap keluar, semua mata menyebut dia lonte tadi. Termasuk pamannya yang selalu menghina dia, tapi begitu pulang pamannya juga lah yang kemudian minta uang untuk rokok dan sebagainya. Kalau nggak dapat duit,
pamannya lah yang menampar ibunya. Dan anak ini setiap pulang itu nggak tidur untuk menunggu ibunya. Dan dia ngintip selalu seperti itu. Saking keselnya sama pamannya, suatu hari dia datangin pamannya, dia tebas leher pamannya, dia bawa kepala itu ke depan ibunya. Ibu sekarang nggak ada yang hina lagi. Saya sudah bunuh. Anak itu dipenjara. Dan ketika anak itu sudah mau keluar dari penjara, saya nanya, nanti kamu pulang kemana? Nggak tahu, saya nggak berani pulang. Kalau saya pulang nanti saudara-saudaranya paman saya bunuh saya. Jadi lebih baik saya di penjara lagi aja. Di penjara saya bisa makan. Tapi kan di penjara harus punya kesalahan. Gampang om, nanti keluar saya jambret aja supaya masuk penjara lagi. Siapa yang mau menerima dia? Ada di sekitar kita, ada. Dan itu dulu dia malah pengasuh perpustakaan, ikut baca-baca di perpustakaan di mana saya sering hadir. Kasusnya seperti itu. Jadi nggak gampang menjadi penyintas. Kayak lagunya Ebit lah. Siapa yang mau? Kita jatuh cinta pun pada dia, dia kemudian mengatakan, kamu kan sekedar cuman untuk bikin saya terhormat kan? Hanya biar kamu dapat surga kan? Sambil nyinyir seperti itu, tapi udahlah. Nanti ada lagu tentang balada seorang pramurya. Oke, siap-siap. Tapi siap-siap dulu. Ini yang saya nyebut, yang saya persembahkan buat anak tersebut. Dan buat ibunya sebenarnya. Kalau lihat Facebook saya pasti ada tuh salah satu yang menyentuh soal ini. Rahim ibu. Lagu kita berikutnya apa sih mas? Oh perempuan malam ya. Disiapin aja aku sambil nyanyi. Habis baca puisi habis itu dirimu ya. Tinggal nyanyi. Rahim ibu. Gegas berjalan di dingin malam dalam tatapan hinaan kelam. Anak-anak di ujung lorong rusak hening lewat teriakan. Suitan sumbang, bibir mencorong, colek lekukannya. Ibu-ibu di teras suci gunjingkan gema-menggema, hunjam tatapan iris diri dan tikam nurani jiwa. Bapak-bapak di pos jaga lontarkan firmannya. Perempuan kok jualan malam-malam, neraka tempatmu sedari makam. Lupa semua terlahir dari rahim perempuan yang dihina tapi pura-pura dimuliakan. Surga berlumut oleh mulut rahim pun kehilangan rahim.